Minasan, konnichiwa. Balik lagi di channel Mimin. Apa kabarnya kalian semua? Semoga kabarnya baik-baik saja. Di video kali ini, Mimin bakalan bacain alur cerita anime yang berjudul Hitsugi no Chaika. Anime ini rilis tahun 2014, genrenya action, adventure, komedi, fantasi, dan juga romance. Seperti apa alur ceritanya? Langsung saja ke video intinya. Audio Jungle. Anime diawali dengan diperlihatkannya seorang cewek yang sedang diberikan perintah oleh bapak mereka yang sudah meninggal dalam peperangan untuk membalaskan dendam. Cewek tersebut bernama Chaika. Dia disuruh buat mencari potongan bapaknya tersebut. Dia sengaja menyuruh Chaika karena dia hidup untuk dijadikan sebuah alat. Terus diperlihatkan seorang pria pengangguran bernama Toru. Dia sedang mencari sesuatu di dalam hutan untuk bisa dia makan. Tak lama kemudian dia melihat ada cewek berambut perak. Nampak dia sedang mencari sesuatu gitu. Ketika melihat Toru, seketika ini orang kabur, tapi bukannya menjauh, dia malah mendekati si Toru. Toru melihat itu cewek membawa peti mati, yang bikin dia curiga. Katanya, dia orang biasa yang pengen ke kota. Tapi Chaika malah tersesat karena si Toru ini pengangguran. Alhasil dia menawarkan kepada si Chaika untuk dianterin sama dia. Tapi nanti Toru harus mendapatkan imbalan berupa makanan. Chaika belum percaya kepada si Toru. Tak lama kemudian, ada Unicron datang. Si Toru langsung mengajak si Chaika kabur. Tapi petinya tersebut sangat mengganggu mereka. Sampai diseret-seret kayak begitu. Lalu Toru pun lompat ke sungai biar bisa menjauh dari Unicron tersebut. Setelah itu, mereka berdua bisa mendarat kembali. Si Toru sudah lemas karena dia belum makan sama sekali. Ditambah Unicron tadi pasti bakalan mengejar mereka lagi. Si Toru udah terlihat seperti pasrah dan menyerah dengan situasinya saat ini. Terus si Chaika memperlihatkan barang yang dia bawa di dalam peti. Ternyata isinya senjata bernama Gundo. Chaika kagak bakalan menyerah begitu saja. Dia bisa memakai itu buat melawan Unicron tadi. Tapi dia membutuhkan waktu untuk mengumpulkan energinya. Berarti si Toru harus mengulur waktu terlebih dahulu. Lalu dia pun sudah bersiap dan merubah bentuknya menjadi merah seperti itu. Tak lama kemudian, Unicron itu pun muncul di hadapan si Toru. Terus mereka berdua pun ribut di sana sampai masuk sungai segala, saking kuatnya itu Unicron. Untungnya di sana si Toru masih bisa menahannya sampai pas diangkat ke atas. Si Toru lepas dari Unicron itu. Tapi untungnya si Chaika udah ready sama gundonya. Alhasil terbelah jadi dua dah. Akhirnya mereka berdua selamat. Si Chaika kelihatan seneng banget. Karena ternyata si Toru ini sangat kuat dan juga bisa diandalkan. Dia jadi percaya kepada si Toru untuk mengantarnya masuk ke kota. Pas mereka berdua pergi, ternyata ada seseorang yang sengaja melakukan penyerangan kepada si Chaika. Dan orang tersebut emang sedang mengincar si Chaika ini. Sementara di sisi lain ada seseorang yang masuk ke rumah bangsawan atau mantan pahlawan untuk melakukan negosiasi. Dia adalah Gillette dan pahlawan Robert. Gillette diperintahkan sama atasannya untuk mengambil sisa-sisa Raja Grad yang pernah mereka kalahkan. Tapi si Robert ini sangat menentang hal tersebut, lalu menyuruh si Gillette untuk segera pergi dari sana. Mau nggak mau dia pun menurutinya, karena menurut Robert barang itu sangat berharga. Terlihat seperti potongan tangan gitu di sana. Sementara si Toru dan Chaika makan. Terlihat si Toru lapar banget sampai habis beberapa piring. Untungnya di sana si Chaika emang mempunyai uang. Ketika dia lagi enak-enaknya makan, datanglah cewek berambut hijau bernama Akari. Dia adalah adiknya si Toru, yang langsung menyerangnya karena dia dari tadi menunggu tumbuhan dan makanan yang diburu. Tapi Toru malah enak-enakan makan di tempat seperti ini. Dihajarlah dia sampai restorannya tersebut hancur. Untungnya si Chaika mau membayar kerugiannya. Terus adiknya tersebut menyarankan kepada si Toru untuk cepat-cepat kerja. Karena selama ini cuma si Akari yang bekerja sedangkan dia pengangguran.
Kebetulan Chaika juga menawarkan pekerjaan kepada mereka berdua. Akari menyuruhnya untuk menerimanya saja. Chaika mempunyai misi untuk masuk ke tempat seseorang bangsawan bernama Robert, karena di sana terdapat barang yang dia cari-cari. Sementara itu Gillette beserta anggotanya sedang berdiskusi pasal tadi. Dia ditolak untuk diberikan potongan Raja Gaz. Si botak yang menyerang si Chaika itu ternyata anggotanya si Gillette juga. Dia mewanti-wanti Chaika karena dia sudah memiliki partner. Sebelum berangkat si Toru menanyakan terlebih dahulu barang apa yang ingin dia ambil. Tapi Chaika tidak menjelaskan secara spesifik. Intinya, itu barang sangat penting buatnya. Jadinya malam-malam mereka mulai diam-diam masuk ke wilayah itu. Dengan Toru yang seorang saboteur, dia bisa dengan mudah menembus masuk ke sana. Akari pun sama juga, dia seorang saboteur. Toru kagak menyangka kalau penjagaannya tidak ketat sama sekali. Alhasil mereka bisa masuk dengan sangat mudah. Cuma Robert sudah menyadarinya terlebih dahulu. Setelah itu Chaika mencoba mendeteksi terlebih dahulu di mana barang itu berada menggunakan sihirnya. Pas dia terawang ternyata ada di ruangan tengah. Alhasil si Toru meminta untuk berpencar biar dia yang memastikan ke ruangan tengah. Pas dia nyampe ke sana dikira kagak ada siapa-siapa. Ternyata Robert sudah ada di situ. Dia mengira kalau si Toru ini masih sekongkolan sama si Gillette. Toru langsung diserang seperti itu menggunakan sihir. Dia cuma bisa menghindar doang. Tak lama juga Akari datang membantunya. Terus si Robert kaget ketika melihat si Chaika. Katanya si Chaika ini sudah meninggoy. Kenapa masih ada di situ ya kan? Hal tersebut membuatnya sedikit ketakutan. Bahkan mengira kalau si Chaika ini adalah hantu. Tapi apapun itu, dia akan mencegah siapapun yang ingin mencuri sesuatu darinya. Toru dan yang lainnya pun langsung pergi dari sana dan mencoba untuk mengatur strategi terlebih dahulu. Yang dimana si Toru sedikit bingung dengan si Robert yang bisa mengendalikan sihir tanpa harus merapal. Chaika yakin kalau rumahnya ini adalah Gundo yang bisa dia kendalikan semuanya. Dan kekuatannya tersebut berasal dari tengah rumah tadi, sekaligus barang yang dia cari-cari. Alhasil si Toru memintanya buat berpencar, dia yang akan memancing si Robert. Di luar sana, si Toru mencoba untuk memperlambat si Robert seperti itu. Sekaligus dia mengulur waktu juga biar si Chaika bisa menemukan barang yang dia cari. Berbagai cara telah dilakukan sama si Toru, bahkan dia menggunakan jebakan untuk bisa mengalahkannya. Tapi sayang Robert masih bisa menghindarinya, lalu si Toru pun mencari cara lain lagi. Sementara Chaika dan Akari berhasil masuk ke ruangan tengah, yang dimana itu tempat pusat kekuatan yang dimaksud. Tapi pas dia cari-cari sama kedua orang ini kagak ada, sampai akhirnya bertemulah di balik sebuah cermin. Tapi tempatnya tersebut dihalangi sama Kekai. Alhasil sama si Chaika dihancurkan Kekainya tersebut, dan di sana pun ada barang yang dicari oleh si Chaika, sekaligus kekuatannya si Robert tadi. Robert merasa kalau dia sudah bisa mengalahkan si Toru dengan sangat mudah. Cuma ketika si Toru terpojok tiba-tiba saja kekuatannya menghilang. Lalu dia digantung macam itu biar kagak bisa kemana-mana. Karena udah sukses dapat barangnya, mereka pun segera pergi dari sana. Walaupun si Robert sempat pengen mengambilnya lagi dengan membelinya dengan harga berapapun, tapi Chaika mencuekinya. Toru dan yang lainnya dengan mudah bisa keluar dari sana. Tapi semuanya belum berakhir. Ketika misinya sudah selesai, si Toru meminta penjelasan terlebih dahulu tentang barang tersebut. Katanya, itu lengan dari bapaknya atau Kaisar Gaz. Tapi si Chaika macam kagak mau memberi penjelasan. Dan langsung memberikan uang kepada si Toru karena misinya sudah selesai. Tak lama kemudian, ada yang menyerang mereka bertiga. Siapa lagi kalau bukan si Gillette. Tentu dia ke situ ingin mengambil si Chaika beserta barangnya itu. Dia juga memperingati si Toru dan Akari untuk tidak ikut campur lebih dari itu. Pokoknya dia seperti diremehkan gitulah karena seorang saboteur yang kerjanya cuma nolongin orang kayak gitu. Toru yang merasa masih jadi anak buahnya si Chaika, dia pun melarikan diri.
Lalu dia meminta Chaika buat lari dengan si Akari sedangkan dia akan memancingnya menggunakan barang tadi. Chaika dengan berat hati memberikan barang tersebut kepada si Toru. Lalu Toru mulai keluar dan dikejar-kejar sama mobilnya si Gillette. Sampai akhirnya dia masuk ke gang untuk bisa meloloskan diri. Cuma ada satu temannya bernama Nikolai yang mengejar si Toru sampai mereka pun berdua ribut. Toru berhasil mengenai tangannya sehingga membuatnya kagak bisa menggunakan pedang lagi. Dia memperingatkan si Toru buat kagak memegang itu benda karena berbahaya. Tapi dia malah membuat si Nikolai ini pingsan. Karena banyak omong berbarengan dengan Gillette yang berhasil mengepung si Toru seperti itu. Intinya di sana Gillette berusaha buat si Toru memberikan barang itu kepadanya. Sekaligus cerita tentang barang dan juga Chaikanya yang dimana dia dikirim ke situ untuk mengambil itu oleh banyak negara. Sekarang si Toru harus menyerahkan itu barang karena katanya sangat berbahaya. Barang tersebut bisa bikin peperangan terjadi lagi. Gillette ngasih tahu kalau itu potongan Kaisar Ga yang mana raja yang sudah dikalahkan 5 tahun lalu. Dan Chaika ini adalah anaknya yang berhasil kabur. Jadi intinya mereka taunya si Chaika ini ngumpulin itu buat menumbuhkan kembali kekuatan bapaknya untuk peperangan. Si Toru tidak masalah akan hal itu. Dia yang masih mengabdi sama si Chaika kagak bakalan memberikan barang tersebut. Lalu habis itu, si Akari datang untuk melindungi si Toru. Lalu Chaika memberikan efek cahaya biar mereka bisa kabur. Terbukti caranya berhasil. Habis itu di tempat tinggalnya si Toru menyuruh si Akari untuk tidak ikut dengannya. Karena akan sangat berbahaya. Tapi Akari akan ikut terus sama kakaknya kemanapun. Mereka berdua siap menjelajah. Karena udah terlanjur dianggap musuh juga sama kota itu. Otomatis dia harus pergi dari sana. Lagian misinya pun belum dia tuntaskan. Chaika menegaskan kalau dia mengumpulkan potongan ayahnya bukan untuk perang melainkan buat dikuburkan dengan layak. Sementara itu di sisi lain ada surat datang dari si Gillette kepada orang yang suka ngurusin perang. Kalau barang yang ada di si Robert sudah berhasil dicuri oleh si Chaika. Pekerjaannya akan semakin berat ke depan. Di sisi lain si Toru yang kagak tahu jalan dia memutuskan buat melewati gunung itu terlebih dahulu. Singkat cerita, Toru dan yang lainnya pergi ke tempat lain menggunakan kendaraan yang dimana di sana mereka diliatin karena membawa peti mayat seperti itu. Katanya bakal terjadi hal-hal yang buruk. Tak lama kemudian mereka pun sampai di sebuah kota. Si Akari akan mencari makanan dan yang lainnya sedangkan si Toru berpikir kalau mereka sangat butuh yang namanya kendaraan pribadi. Di kota itu pun mereka jadi bahan omongan orang-orang karena membawa peti mati. Alhasil sama si Toru dibungkus menggunakan kain biar kagak diliatin orang. Pas mau berangkat lagi, Chaika malah keliling nyari makanan, udah kayak turis aja. Padahal dia lagi mencari informasi. Setelah itu Akari pun datang. Toru mengajak untuk makan terlebih dahulu. Mereka makan di sebuah restoran. Di tengah lagi makan Akari dapat info kalau di kota tersebut ada seseorang pahlawan yang memegang kuasa kota itu. Kemungkinan bisa jadi dia memiliki potongan yang dicari sama si Chaika. Toru juga nanyain kenapa si Chaika bisa tahu kalau ada barang yang dicarinya di rumah si Robert. Katanya ada informan yang kagak dikenal memberitahunya buat ke sana. Terus terkait penguasa kota itu kata yang punya restoran, orangnya belum pernah nampak. Tapi mereka mendengar rumor kalau orangnya suka menunggangi naga. Begitu juga dengan pendapat yang lain tentang pemimpin mereka yang belum pernah terlihat. Tapi bayaran pajak dan lain-lain sangat murah. Tidak seperti di negara Konoha. Dengan mendapatkannya info mereka jadi ada pencerahan. Lagi-lagi si Chaika yang membayar makanannya. Di sisi lain Gillette kedatangan surat dari orang yang mengurus perang. Katanya dia diperintahkan buat mengejar si Chaika. Di sana mereka berunding soal tempat yang dikunjungi sama si Toru. Mereka udah tahu. Terus soal Chaika yang muncul kembali padahal mereka pernah mengamankan 2 Chaika sebelumnya, namun itu palsu.
Terus ada yang berspekulasi juga bisa jadi Caika yang sekarang tidak mempunyai niat untuk membuat terjadinya perang kembali. Tapi mereka kagak menjamin hal tersebut. Terus juga ada yang menanyakan soal si Caika terlahir pas kapan. Setelah itu si Toru mengajak buat mencari penginapan sebelum nanti mencari informasi. Namun sayangnya mereka ditolak karena membawa peti mati. Tentu ini tidak bisa dimaafkan berbarengan dengan bawahannya si Jilet yang datang juga ke tempat itu. Sayangnya mereka keburu kehilangan jejak si Toru. Dan malah salah tunjuk orang. Pipi terlihat bersemangat banget. Dia macam suka gitu kepada si Jilet. Pokoknya apapun yang disuruh Jilet dia bersemangat. Di sisi lain Toru yang melihat di depan mereka ada kendaraan si Jilet, mereka pun langsung bersembunyi. Toru tidak expect kalau si Jilet bisa cepat datang ke sana. Lama kemudian ada seseorang di belakang mereka. Toru langsung menyerangnya, tapi itu orang bisa menghilang alias kagak bisa dihajar. Kata si Caika, dia itu informan, dia yang banyak memberitahu si Caika, bahkan barang dia dapatkan itu, informasinya dapat darinya. Dia tidak mempunyai nama, tapi dia menyuruh si Toru memanggil dia dengan nama Gi. Terus dia di sana memberikan informasi juga terkait kendaraan. Dia punya informasi tentang itu. Toru bisa pergi ke arah hutan di bagian selatan dan nanti ada kendaraan yang ditinggalkan sama pemiliknya. Terus terkait penguasa kota itu tinggalnya berada tidak jauh dari tempat mobil tadi. Katanya namanya Dominika Skoda. Dia tidak memberikan informasi lebih lagi terkait punya naga atau kagak. Setelahnya mereka pun ke sana. Toru awalnya masih kurang yakin sama informan tadi. Cuma pas nyampe di tempat tujuan, benar aja ada kendaraannya. Si Caika langsung mencobanya seperti itu dan masih bisa nyala, tapi dia harus ada sedikit perbaikan dan membersihkan kendaraannya tersebut. Kendaraan itu menggunakan energi atau mungkin kendaraan itu juga disebut dengan gundo. Sampai-sampai dia cobain macam itu. Malam harinya pas mau makan si Caika bertingkah masak ayam menggunakan sihir. Ujungnya hancur berantakan seperti itu. Yang ujungnya mereka manual juga. Sambil makan Akari bercerita soal musuh yang akan mereka hadapi di sana. Dia menceritakan hal-hal horor kepada si Caika yang bikin dia ketakutan. Tapi dia mempunyai info penting kalau naganya si Skoda itu kalau malam suka tidur. Maka dari itu mereka harus berangkatnya sehabis selesai makan. Selesai makan mereka pun langsung gas menuju ke tempat tujuan. Di situ si Caika membeberkan tentang dia yang dimana sebenarnya pas perang itu Caika kagak ingat sama sekali. Bahkan ingatannya hilang. Yang dia ingat itu cuma 1 tahun ke belakang doang. Toru merasa aneh ya kan. Tak lama kemudian ada sesuatu yang mengikuti mereka yaitu banyak serigala di sana. Katanya emang jalur ini jarang dilewati warga karena suka kagak bisa pulang lagi. Benar saja banyak serigala atau anjing yang menyerang mereka. Plus serigala ini mempunyai kekuatan listrik. Toru menyuruh Akari melindungi si Caika sedangkan dia turun untuk melawan para serigala-serigala tersebut. Dengan serigala sebanyak itu tentu Toru kagak bisa melawannya. Yang membuatnya dia langsung kenok dan mau dimakan. Untungnya datang seseorang perempuan yang membantunya. Ternyata orang tersebut adalah Dominika Skoda, orang yang mereka cari-cari. Di situ si Toru bilang kalau dia seorang penjelajah yang tersesat. Maka dari itu karena tempat itu berbahaya, Dominika mengajak mereka untuk menginap di rumahnya. Dengan senang hati dia menerimanya, tapi ada misi penting, yakni mengambil barang penting darinya. Sesampainya di sana si Toru merasa si Dominika ini sangat kuat, tapi naga yang dimaksud belum kelihatan juga. Ditambah rumahnya pun tanpa ada penjagaan. Sebelum masuk si Dominika bertanya tentang hubungan mereka. Si Akari di sana ngibul kalau dia dengan si Toru kawin lari, makanya dia lari kemana aja yang mereka bisa demi hidup bersama. Di situ si Dominika percaya saja. Lalu pas masuk ke dalam sana banyak patung dan juga foto-foto si Dominika yang kagak wajar karena setiap sudut pasti ada. Toru mau berkeliling terlebih dahulu untuk melihat area sekitar.
Setelah dia telusuri, nampak rumahnya kagak terurus dan sekali lagi banyak patung dan foto dirinya. Terus di luar sana terdapat proyektor yang menampilkan si Dominika juga. Dominika sedang memantau si Toru di atas. Pas balik lagi ada kucing di sana yang langsung diambil sama si Chaika. Di sana mereka mengobrol soal kelanjutannya biar bisa mendapatkan barang yang si Chaika mau. Mau nggak mau si Toru harus menanyakannya langsung kepada si Dominika. Tapi Chaika kagak mau melawannya karena dia udah membantu dan menyelamatkan mereka juga dari musuh tadi. Tapi demi untuk barang penting si Chaika harus memutuskan mesti bagaimana. Chaika masih bingung. Ketika mandi pun dia masih kepikiran tentang menghadapi si Dominika. Tak lama si Akari datang untuk menenangkannya kalau si Toru berkata seperti itu karena dia saboteur yang mana dia harus menyelesaikan misi yang telah dia ambil. Di situ juga harus dibarengi dengan keputusan si Chaika. Besokan harinya Akari memasak untuk yang lain supaya bisa makan bersama. Nampak ini orang jago banget masaknya. Terus ketika sedang makan si Dominika merasa masakannya sangat enak. Dia yang suka ikut perang tidak suka pilih-pilih makanan. Dan di sana si Toru menanyakan soal si Dominika apakah dia yang ikut berpartisipasi dalam mengalahkan Kaisar Arthur Gaz. Katanya iya, tapi dia belum melihat naganya sampai saat ini. Dan juga di situ si Toru to the point saja, menanyakan kalau dia ikut mengalahkan Kaisar Gaz berarti dia mempunyai potongan kaisar itu sendiri. Dia menanyakan untuk apa gitu kan kalau dia punya. Lalu Toru menjawab kalau dia butuh untuk orang yang membutuhkan dan berharga buatnya. Si Dominika agak tertantang di sana lalu dia menawarkan kepada si Toru untuk bertarung kalau dia kalah barang itu akan menjadi miliknya. Pas mereka kembali ke kamar nampak dia tidak ada pilihan untuk mengatakan hal tadi. Akari malah salah paham kalau tadi si Toru bilang kalau dia suka sama si Chaika, bahkan mengatakan cintanya kepada si Chaika. Padahal kagak kayak begitu. Chaika meminta maaf karena semalam dia tidak bisa memutuskan harus seperti apa. Yang ujungnya si Toru juga yang harus ngomong langsung kepada si Dominika. Ketika sudah malam hari, mereka pun bersiap untuk berduel. Sebelum dimulai dia memberitahu tempat barang berharganya itu ada di mana. Katanya ada di alat proyektor yang menampilkan si Dominika. Sebelum itu, si Toru meyakini kalau si Dominika itu bukanlah yang asli. Terlihat ketika dia memandang si Chaika. Dia tidak tahu banyak soal si Chaika. Beda dengan si Robert sebelumnya yang kaget ketika melihat si Chaika. Di situ pun si Toru mulai berubah, lalu mulai menyerangnya. Tapi sayang, serangan mereka berdua kagak ada apa-apanya, bahkan terkena senjata pun si Dominika masih bisa menyembuhkannya kembali dengan sangat cepat. Dia memberikan bocoran untuk mengarahnya ke arah otaknya. Soalnya itu titik kelemahannya. Habis itu Akari pun mulai menyerangnya kembali. Dan mencoba untuk memancing si Dominika biar masuk ke dalam rumah. Dan di sana si Chaika ikut membantu juga. Karena sulit Chaika pun ke lantai 2. Sementara mereka ke tempat proyektor itu berada. Di sana si Toru sedikit curiga dengan patung-patung tersebut lalu dia hancurkan beserta proyektor tadi. Dia meyakini kalau ini bukanlah Dominika yang asli. Dia yang melihat patungnya rusak, dia auto marah dan kembali menyerang si Toru seperti itu sampai akhirnya di sana si Chaika serangannya berhasil mengenai si Dominika. Dan disitulah tahu wujud aslinya yang seekor naga besar. Dia lebih murka lagi, tapi tak lama dia lemas karena sebelumnya terkena racun si Akari. Tapi bukannya lemas, ini malah tambah murka lagi. Untungnya di sana Chaika menghancurkan sayapnya lalu diselesaikan sama si Toru. Habis itu dia kembali ke bentuknya si Dominika. Di sana Toru bertanya soal si Dominika yang asli kemana. Kata dia, Dominika udah meninggal karena sakit sesudah perang. Padahal Dominika masih pengen bertarung di situ. Karena dia sendiri dan kagak mau kehilangan, dia membangun banyak patung dan yang lainnya. Di sana si Toru memberitahunya untuk mempunyai keinginan dan tujuannya sendiri. Dan jangan disamakan seperti si Dominika.
Karena dia udah ngalahin dia, Toru mau mengambil potongannya tersebut. Terus tiba-tiba aja ini naga berubah lagi menjadi loli dan nama aslinya adalah Federica. Dia sudah memutuskan mau bagaimana, yaitu menghajar si Toru dan ikut dengannya. Lantas hal ini membuat si Toru agak risih dengan si Federica yang ikut dengannya padahal dia pengen membunuhnya. Yang lain malah setuju-setuju saja, malah jadi tambah rame. Singkat cerita, terlihat Caika menanyakan soal pahlawan kepada orang yang kagak dikenal, yang mana itu adalah orang jahat. Untungnya ada Shitoru datang ke sana dan juga Federica yang ikutan menghajarnya. Caika dimarahin karena sok-sokan pergi sendirian dan percaya sama orang random. Dia melakukan itu karena selama ini dia tidak melakukan apa-apa. Jadi dia mencari informasi. Nampak emang di tempat itu tidak ada pahlawan yang mereka cari. Masih ada beberapa pahlawan yang terpencar ke beberapa wilayah. Shitoru selagi memiliki majikan si Caika, dia akan terus mencari sampai misinya selesai. Selama datang si Akari, dia habis nyari makanan yang dimana yang dia dapatkan. Makanannya horor-horor semuanya. Terus dia dapat informasi kalau emang di situ kagak ada pahlawan dan yang lebih gawatnya lagi, mereka udah kayak buron gitu. Dia menyarankan untuk ke Perimeral. Langsung saja mereka cepat-cepat pergi. Di sisi lain Gillette lagi latihan. Yang lainnya terlihat sedang beristirahat. Terlihat si Pipi pengen memberikan handuk itu kepada si Gillette, namun dia malu. Alhasil sama si Botak diambil handuknya. Selama si Gillette selesai latihan, Nikolai merasa kalau Gillette yang seorang bangsawan, harusnya dia tidak terlalu berurusan dengan kayak begini. Dia harusnya menjaga nama keluarganya, terus menikah. Harusnya begitu, tapi dia masih jomblo. Lama kemudian datang anggota yang lainnya. Dialah yang menyebarkan selembaran kertas tadi. Dia memprediksi kalau si Caika CS bakalan ke Perimeral. Si Gillette pun cepat-cepat mengajak untuk ke sana. Sementara itu si Toru yang sedang di pertengahan jalan, dia merasakan ada sesuatu yang dimana dari tadi mereka diikuti oleh seseorang. Benar saja di depan terdapat seseorang yang menjaganya. Disuruh buat menyingkir pun kagak mau. Si Toru menyuruh Caika untuk menyiapkan senjatanya. Kemungkinan ada orang lain yang sedang memantau. Dia yang akan maju. Di sana orang ini membawa pedang. Dikira pedang biasa tapi ternyata pas nyerang pedang tersebut menjadi panjang seperti itu. Terjadi duel lah antara mereka berdua. Sementara si Akari terpaksa harus turun dari mobil karena ada serangan lain datang dari atas sana. Sementara si Toru masih terus melawan yang terlihat cewek ini mirip banget dengan si Caika. Di sisi lain tanpa diduga si Caika bisa ditangkap sama musuh. Si Akari yang mencoba buat mendekatinya kagak bisa, ada orang lain yang menghalanginya di atas sana. Terpaksa si Toru juga menangkap Caika yang merah ini. Karena ada mobil si Gillette CS, Toru pun terpaksa harus mundur dan menukar tawanannya tersebut. Gillette yang baru nyampe sana bingung ada mobil milik si Caika di situ. Tadinya Gillette akan langsung ke Perimeral, tapi ada anak buahnya meminta untuk berpencar. Siapa tahu si Caika dan yang lainnya masih ada di situ gitu kan. Alhasil Gillette pergi duluan, sisanya mencari keberadaan si Caika di sana. Di sisi lain terlihat Toru menanyakan kepada orang ini siapa gitu kan namanya. Tapi ini orang kagak memberitahunya sama sekali. Sampai akhirnya harus dipaksa baru bisa menjawab kalau namanya adalah Caika. Seketika kaget dong, Caika ada dua. Katanya yang putih itu adalah palsu. Tujuan mereka juga sama, yaitu mengumpulkan potongan bapaknya. Tapi tujuan selanjutnya yang beda, yang mana Caika merah ini ingin membalaskan dendam. Beda dengan yang perak. Pas nanyain pedang itu dari mana, dia tidak mengingatnya sama sekali. Ini sama seperti halnya si Caika putih, yang dimana dia kehilangan ingatannya. Yang dia ingat cuma 1 tahun lalu. Di situ si Caika merah tidak menjelaskan secara mendalam tentang dirinya. Hal tersebut membuat si Toru mempunyai ide. Sementara Caika yang satunya diperlakukan sama, tidak ada kekerasan apapun.
Anak buahnya itu menilai kalau sikap Caika perak dan merah seperti pagi dan malam sifatnya. Dan katanya juga masih ada satu Caika lagi yang sedang mencari potongan ayahnya juga. Kembali ke si Toru. Dia membakar daging berdua dengan si Akari yang sangat enak. Hal tersebut sengaja mereka lakukan biar si Caika merah mau gitu kan. Benar saja karena terlihat enak perutnya pun mulai berbunyi. Di sana Toru berbaik hati ngasih, tapi ini bocah pura-pura kagak mau. Sampai akhirnya dia mau memakannya dan mengakui kalau daging tersebut sangat enak. Sementara si Caika perak dia diperlakukan berbeda, dia sangat bebas di sana. Karena begitu dia akan diikat kembali dan si cowok ini bakalan keluar terlebih dahulu. Di sana terdapat anak buahnya si Jilet yang sedang memantau. Di sana, dia mendapatkan pesan dari si Akari untuk ketemuan di air terjun. Toru dan Caika merah ketika sedang mengobrol tiba-tiba saja dia merasakan kalau di punggungnya ada serangga. Dia meminta bantuan kepada si Toru. Pas dia mau bantu, malah ini anak menganggap yang kagak-kagak. Sampai akhirnya pas serangganya terbang, tiba-tiba aja ada si Akari datang memisahkan mereka berdua karena terlihat sangat dekat sekali. Terus dia memberitahu kalau surat yang dia tulis sudah kagak ada. Kemungkinan udah diambil sama anak buahnya si Caika merah. Di sisi lain anak buahnya Jilet memiliki rencana yang lain yang dimana mereka memancing para hewan-hewan untuk mendekati mereka. Lalu di sana mereka menghipnotis layaknya Unicron sebelumnya. Keesokan harinya, mereka pun bertemu di air terjun untuk melakukan negosiasi atau pertukaran. Nampak kedua Caika ini baik-baik saja. Sebelum bertukar, si Toru sudah memasang sesuatu. Takutnya si Caika macam-macam. Di sisi lain, ternyata ada cewek yang lagi mantau. Dia takut terjadi sesuatu. Ketika mereka mau maju, tiba-tiba saja muncul banyak hewan yang sudah dikendalikan sama si botak untuk menyerang kedua kubu tersebut. Secara terpaksa Toru dan yang lainnya melawan para hewan-hewan tersebut. Caika putih terpaksa harus mundur sementara Toru harus mengalahkan semuanya. Si botak yakin kali ini dia bisa mengalahkan kedua orang itu dan membawa si Caika. Toru udah tahu pasti ada orang yang mengendalikan hewan-hewan ini dan di sana si Caika dilepaskan untuk ikut bertarung juga. Terbukti dengan bantuan dia hewan itu bisa dikalahkan. Setelah semuanya usai, si Toru pun pergi, sementara si botak langsung pada ke TKP. Jejak pun udah tidak bisa ditemukan. Si botak merasa dengan dua orang saja kagak bakalan bisa membawa si Caika. Dia terlalu meremehkan. Tapi setidaknya mereka memiliki informasi penting mengenai Caika ada dua. Tapi gak tahu yang asli yang mana. Tapi menurut orang ini, bilang bagaimana kalau asli dua-duanya. Secara Kaisar Arthur Gas memiliki banyak istri dan mungkin menamai semua anaknya adalah Caika. Si Toru kembali ke mobilnya yang kena reruntuhan. Dia pengen ambil mobilnya tersebut tapi kagak bisa. Mengendarainya juga sama aja kagak bisa. Ditambah banyak batu juga yang menghalanginya. Di situ terdapat si Federica yang nawarin bantuan. Kalau dia bisa mengendarainya dan juga menyingkirkan batu-batu itu. Tapi syaratnya, Toru harus berduel dengannya. Toru iyain aja yang membuatnya langsung membantunya seperti itu. Si merah kaget, si Federica berubah menjadi naga. Di sisi lain ada rapat dari 6 negara yang sedang membahas satu tempat yang berkhianat. Sama negara yang lain, hal tersebut membuat mereka agak sedikit resah. Terus di tengah perbincangan soal itu muncullah orang yang mengurus perang yang dimana pasukannya sedang mengejar si Caika. Karena dia mempunyai potongan Kaisar Arthur yang bisa aja menimbulkan perang lagi. Tapi mereka semua seperti tidak peduli terhadap yang begituan. Jadi terpaksa dia akan menarik si Jilet untuk kembali ke kota. Benar saja di sana Jilet disuruh buat balik sama atasannya. Padahal sedikit lagi dia mau nyampe di Perimeral. Jilet cuma bisa nurut aja. Di sisi lain si Toru sedang mengasah pisaunya di tengah itu. Si Caika menanyakan soal tujuannya.
Intinya di situ dia ditawarin buat ikut kerja sama dengan si Caika Merah. Dia terkesan dengan gaya duelnya si Toru. Tapi Toru kagak mau, dia tetap mau nurut sama majikannya. Walaupun diberi privilege yang lebih besar, dia tetap menolak. Caika masih terus memaksa hingga membuat si Toru akan menjawabnya nanti. Di sisi lain, si Akari yang sedang ke pasar ketemu dengan si David. Dia mau mencari makanan, kebetulan ya kan ketemu. Karena kagak ada lagi tempat yang ramai selain di situ. Alhasil mereka menjadwalkan untuk melakukan pertukaran si Caika. Toru yang tadinya diam didatangi sama si Federica. Dia menanyakan apakah yang akan jadi keputusan si Toru. Ikut yang merah atau yang putih. Sebenarnya, dia ikut yang merah pun kagak masalah sama sekali. Tak lama kemudian datang si Akari dan memberitahu kalau pertukaran Caika akan dilaksanakan sore hari di pusat kota. Sorenya kedua kubu tersebut bertemu dan kali ini pertukaran bakalan terjadi. Namun lagi-lagi si cewek kagak ada di situ. Ternyata dia masih memantau dan memiliki rencana yang lain. Di situ pun Toru menjawab kalau dia akan tetap bekerja dengan si Caika putih. Karena menurutnya Caika merah ini sudah kuat. Tidak perlu orang sepertinya lagi. Dia sekarang mempunyai tugas buat Caika putih yang tidak sekuat yang merah. Nah pas sudah pertukaran ada yang janggal. Yang dimana si Akari ada ekornya. Ternyata si Akari nyamperin cewek yang mantau tadi. Dan langsung kabur begitu saja. Alhasil pertukaran itu pun berjalan tanpa ada hambatan. Si merah masih tertarik sama si Toru. Pas nyampe di mobilnya si Federica berubah ke bentuk semulanya lagi. Hal tersebut membuat si Caika kaget dan Akari pun datang dengan selamat. Mereka harus pergi dari tempat itu sesegera mungkin. Di tengah jalan si Caika bercerita kalau dia sekarang ada banyak. Ya memang sekarang ujiannya bukan lagi yang mengejar mereka melainkan mengambil potongan bapaknya. Tapi si Toru akan terus percaya dengan si Caika putih karena itu Caika yang dia temukan pertama kali. Dia nampak senang tapi di depan mereka terdapat si merah dan juga David. Mereka masih pengen nego. Kali ini dia mengajak kerjasama. Asalkan si putih menyerahkan potongannya tersebut. Tentu itu tidak bisa diterima. Alhasil terjadi duel lagi di sana. Si cewek juga udah kagak bisa semena-mena. Si merah berhasil dihempaskan yang membuat mereka langsung mundur. Semuanya bisa terkendali dan aman. Mereka meneruskan perjalanannya lagi dengan aman. Cuma si merah masih mengincar si putih. Dia tidak akan membiarkan ada Caika kembar. Singkat cerita, terlihat si Toru yang lagi memberikan selimut kepada si Caika malah dikata yang enggak-enggak sama si Akari. Padahal dia kagak ngapa-ngapain. Tak lama kemudian datang si informan alias Ji. Dia mau memberikan informasi lagi untuk pahlawan selanjutnya yang bernama Simon. Yang mana letaknya berada di dekat Rademon. Nanti di sana terdapat lembah yang sangat berbahaya dan disitulah mereka bisa menemukannya. Katanya butuh waktu 4 harian untuk nyampe ke tempat tujuan. Toru dan kawan-kawan langsung berangkat ke sana. Sementara anehnya si Jilet juga mendapatkan perintah buat ke kota yang dimana untuk mencari si Simon tadi. Mereka yakin pasti si Toru ke situ juga. Terlihat si botak lagi berkonsentrasi buat mencari keberadaan si Toru. Lama kemudian akhirnya dia bisa menemukannya. Katanya Toru berada di kota seberang. Sementara itu Toru dan yang lainnya lagi membeli banyak energi untuk melakukan perjalanan. Nah mereka nanya soal lembah itu. Katanya lembah tersebut kalau ada orang ke sana kagak bakalan bisa balik lagi. Entah itu bentuknya udah meninggal ya atau belum, intinya kagak bakalan bisa pulang lagi. Toru belum benar-benar dapat informasi yang lengkap sampai akhirnya di depan mereka terdapat si Jilet, kawan-kawan yang menjegalnya. Si Jilet kembali mau mengambil potongannya dan juga menanyakan untuk apa potongannya tersebut. Si Caika sudah jelas ingin memakamkan bapaknya. Cuma mereka kagak percaya sampai akhirnya terjadi keributan di tempat itu. Udah kayak 4 versus 2, tapi Toru dan Akari masih bisa mengimbanginya. Sampai akhirnya si Federica datang, dia berasa kagak diajakin gelut juga.
Alhasil dia berubah menjadi naga yang membuat si Jilet kaget kalau naga itu berpihak kepada si Toru. Toru menyuruhnya buat kagak melawan, mending bawa mereka saja pergi dari sana. Alhasil sama si Federica diangkut dan dibawa. Sayang sekali energi yang mereka beli harus ditinggalkan di sana. Toru akan membeli lagi nanti. Sekarang dia meminta buat ke utara karena di sana ada lembah yang dimaksud warga-warga. Sesampainya di sana nampak lembahnya terdapat kabut itu. Dicoba untuk dideteksi sama si Caika menggunakan sihirnya namun kagak bisa. Kemungkinan kabut tersebut adalah sihir juga. Mereka harus memastikannya secara langsung. Toru meminta bantuan kepada si Federica untuk memantau dari atas, tapi dianya kagak mau. Janji buat ribut sama dia pun belum dilakukan. Alhasil di sana si Caika turun duluan seperti itu. Malah sampai mau jatuh, mau nggak mau yang lain ikutan turun juga. Yang tak lama kemudian tebing itu pun runtuh. Tidak ada yang bisa mereka lakukan. Untungnya si Federica yang menolong mereka bertiga. Nah di bawah sana terlihat si Toru yang dekat banget dengan si Caika, katanya itu adalah ilusi. Intinya yang ada di pikiran si Toru bakalan kelihatan di sana. Toru terkena kabut sihir tadi jadi begitu. Sedangkan mereka bertiga berhasil berlindung. Mereka kagak bisa sembarangan keluar dari pelindung tersebut. Harus nunggu momen dulu. Kebetulan dalam ilusinya si Toru dia ditinggal nikah sama si Caika. Yang nikah sama si Jilet. Yang kebetulan banget dia mendekati mereka bertiga. Alhasil dia disadarkan sama si Akari. Karena Toru udah berhasil diselamatkan, kini tinggal bagaimana mereka bisa bergerak. Caika mempunyai ide. Karena kabut itu sihir, berarti harus dilawan dengan sihir juga. Sama si Caika langsung dilakukan dengan menembak sekaligus membukakan jalan gitu. Sampai beberapa kali, akhirnya ada alat yang bikin kabut itu meresahkan dan Caika berhasil menghancurkannya. Setelahnya mereka melihat ada tengkorak di bawah sana. Terus tak lama ada orang muncul yang menanyakan tujuan si Toru dan kawan-kawan. Toru to the point kalau dia nyari si Simon. Mungkin ini adalah orangnya walaupun dia ngakunya bukan Simon. Dia cerita soal perang yang dimana berkat dia ikut perang. Dia kehilangan teman-temannya yang meninggalkannya. Dan juga dia ditinggalkan sama istrinya. Hal tersebutlah yang membuatnya kagak mau ikut berperang lagi. Sekaligus bikin kabut tersebut biar orang yang terkena itu memunculkan ilusinya dan mendapatkan ending yang buruk seperti si Toru sebelumnya. Toru langsung menanyakan soal potongan Kaisar Gaz. Simon langsung memberikannya, diambillah sama si Toru ya kan. Kelihatan orang itu masih kurang ikhlas. Toru menanyakan jalan menuju ke Redmond, dikasihlah jalan rahasia biar bisa keluar tanpa harus memanjat. Setelah keluar Toru dan kawan-kawan naik mobil lagi. Di sana Caika ketika melihat ilusinya si Toru kelihatan senang gitu kan ada dia di pikirannya. Toru menjawab kalau kagak mungkin di otaknya si Akari yang adiknya sendiri atau Federica. Lantas si Caika agak marah digituin sama si Toru. Setelah itu terlihat si Jilet kembali ke tempat tinggalnya untuk bertemu dengan orang yang memerintahkan si Jilet. Dia masih belum mempunyai informasi tentang si Caika ini. Tapi Jilet merasa agak sedikit aneh dengan Caika yang mau mencari potongan bapaknya. Namun tujuannya cuma untuk dimakamkan doang. Hal itu membuat si Jilet merasa kalau Caika tidak akan macam-macam. Tapi orang ini menyuruh si Jilet untuk tidak memikirkan ke situ dulu. Lalu menyuruhnya untuk meninggalkan pekerjaannya itu dan fokus sama rakyatnya. Tapi dia ingin membaca soal kerajaan Gaz. Sementara si Toru beserta yang lain yang sedang menuju ke tempat tujuan malah dijegal sama orang yang kagak dikenal. Mereka meminta uang kepada si Toru, baru dia akan memberikan jalan. Tentu dia kagak mau, cuma si Caika dengan polosnya ngasih 1 perak. Hal itu sangat fatal. Hasilnya, orang ini meminta lebih. Akari menganggap kalau mereka cuma tukang sulap doang, bawa-bawa peti macam itu. Dan pakai bawa-bawa kerajaan Gas segala. Katanya mereka pengen mendirikan kerajaan Gas lagi. Dan di sana mereka memperkenalkan si Caika kepadanya. Padahal udah dipastikan itu bukan Caika.
Untuk persembahan untuk Putri Caika, Toru dan kawan-kawan disuruh sulap. Biar Putri Caika terhibur. Bisa nurut aja sekarang mah di dalam sana mereka bertiga memperlihatkan sulapnya. Walaupun tidak mahir dalam hal itu 1, 2, 3 kali kagak seru. Ada satu orang yang udah menyadari kalau itu adalah si Caika yang asli. Namun pada sulap yang terakhir seketika dia lupa lagi. Karena sudah dikagetkan macam itu. Terus selanjutnya mereka mengadakan acara bakar-bakar di luar sambil minum. Tak lama kemudian datang yang lainnya yang membawa banyak perhiasan. Sudah dipastikan kalau mereka-mereka ini cuma seorang perampok. Sementara itu di sisi lain Pipi yang mau nyamperin si Jilet di perpustakaan nampak dia sedang sibuk membaca buku. Jadi dia kagak mau mengganggu. Padahal dia mau mengajaknya makan malam. Selama dianya pun keluar, dia masih belum bisa mencari informasi tentang si Caika dan yang lainnya. Karena dia dari pagi belum makan, dia mau diajakin makan malam sama si Pipi. Kembali ke si Caika, dia sama yang dikata Putri tadi sedang mengobrol. Di tengah sedang mengobrol, Putri yang dikata Caika ini memperlihatkan kebolehannya dengan mengeluarkan sebuah puisi cinta, yang dimana itu sering dibacakan kepada Kaisar Arthur Gas. Hal itu membuat si Caika pengen mempelajarinya. Dia akan mengajari si Caika besok. Kebetulan dia dipanggil sama pengawalnya. Pas di dalam sana dia merubah tampilannya menjadi cewek tomboy. Dia aslinya namanya adalah Julie. Orang ini berencana untuk mencopet. Si Toro mengajak kepada si Caika buat pergi malam ini juga. Daripada terjadi sesuatu. Cuma Caika kagak mau. Dia pengen belajar puisi terlebih dahulu ya kan. Ditambah dia juga udah janji juga. Yang lain setuju kalau berangkatnya besok karena kalau lanjut sekarang jalannya pun jelek, kagak kelihatan. Alhasil Toru coba bisa mengalah. Si Juli niat mau mencopet malah dianya yang dicopet seperti itu. Terus Toru kedatangan para penjaganya. Mereka menawarkan buat bergabung dengannya biar bisa membangun kerajaan gas kembali. Cuma Toru menolak akan hal itu. Alhasil mereka menyerangnya. Tapi karena ada Akari dan Toru yang jago gelut, auto gampang menghadapi mereka semuanya. Dan tiba-tiba aja orang yang tadi hampir ingat kalau itu adalah Caika yang asli. Sekarang dia sudah mengingat sepenuhnya kalau dia itu benar-benar Caika yang asli. Seketika mereka sedikit menyesal ditambah telat pula menyadarinya. Pas Toru mau pergi tak lama datang orang yang bersama Juli tadi. Yang melaporkan kalau si Juli telah ditangkap. Toru kagak mau ikut campur akan hal itu. Cuma Caika pengen si Toru membantu si Juli dulu. Mau nggak mau, si Toru menuruti kemauannya. Nolonginnya cukup simpel aja. Si Caika tinggal menghancurkan sedikit celah di bawah sana. Dengan bantuan Akari habis itu, udah ada tinggal nolongin orangnya doang. Setelah diselamatkan, nampak orang-orang ini berterima kasih kepada Toru dan kawan-kawan karena sudah membantunya. Terus sesuai janji paginya si Caika diajarin puisi cinta. Dan Juli juga meminta maaf karena sudah berbohong. Terus dia menanyakan tujuannya apa selanjutnya. Dia tetap akan membangun kembali tapi dia akan mencari jalan yang lain. Nah pas mau pergi si Toru iseng menanyakan Kaisar Gas itu orangnya kayak gimana. Dia nanya begitu karena mereka adalah warganya. Tapi ternyata mereka kagak tahu. Mereka cuma hidup di desa jadi kagak tahu wujud dan sifat aslinya seperti apa. Karena sudah selesai mereka pun pergi. Di perjalanan si Toru menanyakan soal mobil yang dikendalikan menggunakan sihir seperti itu. Katanya itu mobil sama saja kayak Gundo yang membutuhkan energi sihir. Karena mobil itu sendiri adalah ciptaan bapaknya si Caika. Di sisi lain para petinggi negara sedang rapat kembali. Kali ini ada sesuatu yang janggal yang dimana seorang yang dikirim ke Adipati Gaparni diserang begitu saja lalu dikembalikan dengan sudah tidak bernyawa. Tentu ini sangat mengerikan. Hal tersebut bikin mereka marah mendengar hal itu. Singkat cerita Toru mau membeli bahan bakar terlebih dahulu untuk si Caika dan juga mobilnya. Namun sayangnya bahan bakarnya tersebut sudah laku terjual semua. Tinggal sedikit lagi. Ditambah kagak ada orang lagi yang jual. Orang-orang sedang sibuk pergi ke festival perayaan bebasnya perang. Tapi bapaknya tersebut memberikan alamatnya kepada si Toru.
Mereka pun langsung pergi, terlihat emang di pusat kota sedang ramai banget menyambut festival tersebut. Di sisi yang lain, terlihat si Pipi sedang berjalan-jalan di kota sama si Jilet. Terus mereka kagak sengaja bertemu dengan pencopet itu. Untungnya ada Jilet yang langsung menangkapnya. Katanya dia adalah orang miskin, harusnya bangsawan kagak boleh menghalanginya untuk mencuri. Ini macam dia yang meminta keadilan. Dia bisa mendapatkan uang asalkan menjadi tentara. Tentu dia kagak mau karena kagak ada pilihan. Jadi kerjaannya kayak begitu. Si Jilet pun menyuruh si Pipi untuk melepaskannya. Sementara teman-temannya sedang ngebersihin mobilnya sambil ngomongin tentang si Jilet. Yang makin kesini makin berubah. Setelah dia menangani kasus seperti ini, Jilet jadi macam kagak paham akan keadilan. Padahal awalnya teman-temannya itu dulu orang biasa-biasa saja yang direkrut oleh si Jilet. Tak lama kemudian datang seseorang yang memberitahu kalau ada perintah darurat dari si Kundo. Si Jilet masih jalan-jalan di sana sama si Pipi. Si Pipi pengen beli kue dulu, alhasil belilah dia ya kan. Dan di saat terdapat kue keberuntungan. Pas dia beli dan dibuka isinya nampak bukan sesuatu hal yang bagus untuk si Jilet. Dia bakalan seperti berkorban gitu untuk yang lain. Begitupun Pipi yang bakalan dilindungin oleh orang yang dia cintai. Tak lama datang burung pembawa surat yang mana dia dapat perintah darurat. Cepat-cepat Jilet pergi dari sana. Toru yang punya sedikit bahan bakar sihir cuma bisa setengah hari doang cukupnya. Si Caika bisa aja mengganti bahan bakarnya menggunakan ingatannya, tapi sangat berbahaya. Pantas aja, dia cuma ingat setahun yang lalu, berarti selama ini dia menggunakan itu hingga ingatannya habis. Si Toru kagak mau si Caika pakai gituan, mending jalan aja. Tak lama setelah itu si Toru sampai di tempat yang pertama yang dimana di sana pun tidak ada toko yang benar-benar buka. Terus ada pedagang keliling, si Toru coba menanyakannya. Tentu bahan bakar tersebut katanya sudah habis. Akari melihat pedagang keliling jadi mengingatkan zaman masih kecil. Di situ si Caika penasaran sama si Toru pas kecilnya gimana. Sambil jalan mereka sambil bercerita kalau Toru sewaktu kecil udah diajarin bertarung. Emang si Toru ini dari kecil pengen jadi saboteur. Walaupun gurunya sempat meragukannya, tapi dia tetap berlatih dengan giat seperti itu. Karena di mobil kagak ada siapa-siapa, cuma ada si Federica doang. Jadinya si Akari mau balik lagi ke mobil, sedangkan mereka berdua meneruskan kembali perjalanannya. Sampai akhirnya sore hari di tempat selanjutnya. Pintunya sempat kagak bisa dibuka. Ternyata pintunya tersebut harus dibuka dari dalam. Tadinya dia mau tutup karena merasa kagak bakalan ada pelanggan lagi. Untungnya bahan bakar sihirnya tersedia di tempat itu. Dia juga menawarkan untuk diisi ke pelurunya sambil menunggu mereka mengobrol terlebih dahulu tentang penyesalan si Toru dan tempat tinggalnya. Dia ketika melihat pedagang keliling tadi keinget masa kecilnya, yang dimana ada pedagang keliling yang dia kenal bernama Harumin, dimana itu cewek yang baik hati sama si Toru sampai Toru pun memperlihatkan hasil latihannya tersebut kepadanya. Namun ada satu waktu di mana Hanumin ini dijegal sama perampok yang membuatnya meninggoy. Hal tersebutlah yang bikin dia marah, tidak bisa membantunya ditambah. Dia tekadnya makin kuat untuk menjadi saboteur. Si Caika merasa bertemu dengan si Toru merupakan kenangan yang sangat indah menurutnya. Selama kemudian pesanan mereka pun sudah siap. Di sana Toru menanyakan soal ketersediaan bahan bakar yang bisa mereka pesan dengan jumlah yang banyak di mana. Katanya kalau di situ terbatas. Dia bisa ke pertambangan dekat Duk Garpani. Katanya di situ banyak. Bapak tersebut sedikit memberitahu kalau rajanya mempunyai potongan Kaisar Gaz. Kalau si Toru menggunakan mobil, dia bisa nyampe ke sana sekitar seharian. Ini jadi berita bagus. Dia tidak perlu mencari informasi untuk tujuan mereka selanjutnya. Terus di situ Toru menanyakan soal misal ingatannya diambil untuk menggantikan bahan bakar sihir. Apakah bisa dipilih ingatan yang mana yang mau diambil? Katanya kagak bisa, jadinya Toru kagak bakalan sampai si Caika melakukan hal tersebut. Di sisi lain si Jilet akan menuju ke sana juga.
Tapi karena ada benteng bernama Suara yang mengelilingi kota Dugarpani, maka dari itu dia akan mengirim Jata dan Pipi untuk menyelinap masuk ke benteng itu. Singkat cerita, Toru dan Chaika sudah sampai di kota Dugarpani. Tapi ada yang aneh dengan kota itu, yang dimana dari tadi orang-orang melihat ke arah mereka berdua. Bukan lagi soal peti mati, melainkan ini langsung kepada si Chaika. Pas dia lihat-lihat ternyata di kota tersebut tidak ada perempuan, makanya mereka ngeliatin si Chaika seperti itu. Lalu mereka pun ke tujuan awal, yakni mencari bahan bakar sihir. Namun aneh, ketika mesen mereka cuma dapat sedikit doang. Padahal kota besar itu adalah penghasil bahan bakar yang melimpah. Kata yang dagang, mereka membatasi untuk orang luar. Dan tumben-tumbenan penguasa kota tersebut memesan banyak bahan bakar, tidak seperti biasanya. Setelah itu si Toru menanyakan soal kenapa di kota ini tidak ada perempuan gitu kan. Dia sedikit menjelaskan kalau hampir setiap hari penguasa mengambil para wanita untuk dibawa. Dan anehnya mereka tidak kembali lagi. Mereka pun tidak ada yang berani menyamperinya. Karena penguasanya berada di atas sana. Jadi orang ini menyuruh mereka berdua untuk cepat-cepat pergi dari situ. Jadinya Toru pun pergi dulu. Thor berasumsi kalau orang yang memiliki potongan tersebut itu berada di atas sana. Jadi mau nggak mau mereka harus masuk ke benteng itu. Sekarang gak ada cara lain selain meminta bantuan si Federica. Cuma ini bocah kagak mau. Dia ingin bertarung dengan si Toru. Udah janji tapi sampai sekarang belum juga. Dia mengakui kalau si Federica ini sangat kuat, bisa menyembuhkan dirinya sendiri. Sedangkan si Toru bisa langsung mati. Tapi Toru berjanji kalau udah selesai mendapatkan potongan itu dia mau berduel. Alhasil si Federica dan yang lainnya mencoba untuk memantau situasi di benteng tersebut. Si Chaika udah mau main terobos aja padahal belum tahu mau turun di mana, jadinya si Toru minta balik dulu. Mereka kagak bisa langsung nusuk begitu saja. Harus ada yang lewat bawah. Alhasil si Akari masuk dari bawah. Kebetulan mereka lagi ngangkut para cewek-cewek. Setelah masuk ke dalam benteng, dia mencoba untuk berpisah. Jita sama Pipi ternyata udah lebih dulu masuk ke sana. Entah lewat mana mereka. Kedua orang ini akan mengirim pesan terkait situasi di tempat itu seperti apa kepada si Jilet. Bahwasannya sekarang mereka aman dan tidak terlalu ketat di bawah sana. Mereka belum melihat Adipati Garpaninya, cuma bisa mendengar suara penasehatnya bernama Lancia. Ini menjadi berita yang sangat bagus untuk si Jilet. Tapi di sisi lain, lagi pada rapat lagi. Yang dimana kali ini mereka udah kagak bisa lagi menahan-nahan karena Adipati Garpani sudah keterlaluan. Intinya kagak ada niat baik sama mereka. Bisa-bisa mereka menyerang kota itu juga. Konrad coba buat bersabar karena pasukannya lagi menyelidiki. Tapi ini orang kagak sabaran. Alhasil, rajanya memerintahkan untuk bersiap melawan Adipati Garpani. Ternyata mereka punya juga benteng kayak begitu dan disebutnya Stratus. Dan tidak lupa mereka mengirim pasukan juga dari bawah sana. Konrad cepat-cepat mengabarkan kepada si Jilet kalau bahwasannya yang lain mau menyerang benteng Suara. Pada pagi hari, dia menyuruh si Jilet buat ngasih tahu Jita sama Pepi untuk turun sebelum pagi hari. Tentu ini akan sulit buat turun dari langit seperti itu. Sementara si Toru dan Chaika mulai mau masuk dari atas sana. Karena udah ada si Akari jadi gampang masuknya. Sebelum masuk nampak ada cewek yang lagi mantau mereka berdua. Akari udah tahu jalur buat ke liftnya. Di sana ada alat yang gede banget. Katanya mungkin itu adalah Gundo raksasa yang mengendalikan benteng tersebut. Makanya butuh bahan bakar sihir yang sangat besar. Makanya bahan bakar yang mereka beli itu cuma dapat sedikit. Selepas mereka mau naik lift, tiba-tiba banyak pasukan. Di situ si Federica kena tusuk sampai terpental. Karena terlalu banyak, Akari dan Toru pun berpisah. Toru dan Chaika ngumpet. Dia merasa aneh dengan pasukannya. Kemungkinan mereka dikendalikan sama seseorang, sementara si Akari masih disibukkan dengan banyaknya pasukan.
Alhasil dia pun tertangkap seperti itu. Dia dibawa ke si lansia untuk diidentifikasi. Tak lama muncul bocil bernama Ricardo Garpani. Dia adalah anak dari Adipati Garpani. Mereka bertiga sedang merencanakan sesuatu yang mungkin sebentar lagi bakalan selesai. Dia ingin menghabisi si Akari namun tidak diperbolehkan karena kekuatannya masih bisa untuk menghalangi si Toru dan kawan-kawan. Akari tentu kagak mau dijadikan alat, tapi di situ dia dipaksa menggunakan sihir biar bisa dikendalikan. Di sisi lain Jita sama Pipi yang sedang mempersiapkan diri tiba-tiba saja ada surat. Ini aneh ya kan, kenapa ada surat lagi dari si Jilet? Ternyata mereka diperintahkan harus segera keluar dari benteng tersebut. Karena benteng itu akan diserang. Nampak mereka berdua panik harus keluarnya kayak gimana. Si Toru dan Chaika mencoba mencari keberadaan si Akari, tapi malah mereka bertemu dengan seseorang cewek yang katanya dia itu orang yang diculik. Dia meminta bantuan kepada si Toru untuk membantu cewek yang lainnya juga. Awalnya dia kagak mau ya kan. Tapi karena si Chaika, alhasil dia nurut aja kemauannya. Nama cewek tersebut adalah Layla. Ternyata Layla adalah musuhnya yang sedang berpura-pura menjadi korban. Ketika mereka mau balik ke lift, tiba-tiba ada pasukan lagi yang menyerangnya. Chaika diajakin kabur sama si Layla. Ini udah terlihat janggal. Toru dihajar habis-habisan dan yang tak terduganya lagi, dia diserang sama si Akari, adiknya. Nampak dia sudah dikendalikan sama si Lancia. Lalu terjadi keributan di antara Toru dan juga Akari sampai si Toru kagak bisa ribut dengan adiknya sendiri. Toru mencoba untuk berlari, tapi Akari selalu mengejarnya seperti itu. Ada momen di mana dia mau menghabisinya, karena itu adiknya jadi tidak jadi, lalu Toru pun cuma bisa kabur lagi. Di sisi lain, si Chaika diajakin ke sebuah tempat. Dia ngakunya kalau para perempuan itu udah dipindahkan lagi ke tempat yang lain. Lalu, dia menyuruh si Chaika buat menunggu di sana, sementara suara sudah siap untuk dijalankan. Si Layla ikut bergabung dan memberitahu kalau bos penyelinapnya sudah ditangkap. Selanjutnya si Ricardo akan menghancurkan kota Codwell. Terlihat bentengnya tersebut sudah mulai berjalan. Si Jilet tidak ada pilihan lain selain memberhentikan prajurit yang mau menyerang benteng tersebut. Karena ada anak buahnya di dalam sana. Si botak pun karena melihat benteng itu bergerak, mereka berdua segera bergegas. Di sisi lain si Jita dan Pipi kagak tahu mesti kabur kayak gimana. Tak lama dia mendengar ada keributan. Ketika dilihat, itu si Toru dan Akari yang sedang ribut. Mereka aneh kenapa Toru juga ada di dalam sana. Toru keteteran melawan si Akari sampai dia terhempas ke bawah sana. Untungnya dibantuin sama si Jita. Pipi aneh kenapa menolongnya. Dia mempunyai rencana yang sangat bagus. Mereka bakalan menukar informasi yang mereka udah dapatkan. Terus karena si Jita udah nolongin, dia ingin si Toru membawa mereka pergi dari tempat itu. Jita udah kagak ada cara lain lagi, tapi si Toru memintanya untuk membantunya dulu. Sekarang teman-temannya sedang dalam bahaya. Mau nggak mau Jita dan Pipi menerimanya, lalu mereka pun mulai berangkat. Si Toru udah lumayan tahulah tempatnya, terutama dia ke tempat lift. Toru akan menyelamatkan satu persatu temannya, yang dimana di sana si Jita kagak sengaja melihat darah-darah gitu. Pas mereka lihat di balik tembok tersebut banyak sekali orang-orang terutama perempuan. Ini sangat parah banget alias kejam. Cewek yang diculik ternyata digituin. Jita merasa kalau cewek-cewek ini dibikin jadi bahan bakar sihir dengan cara disedot kenangannya. Pantesan aja si Ricardo bisa mengendalikan benteng sebesar itu. Ternyata menggunakan bantuan seperti ini. Cewek itu pengen pulang, cuma mereka kagak bisa berbuat banyak. Layla balik lagi ke si Chaika. Terus mereka pun mengobrol berdua di sana. Layla akhirnya mengakui kalau dirinya adalah Chaika yang lain. Dia bercerita kalau semua jenis Chaika ditakdirkan untuk mencari potongan, tapi Chaika yang ini beda. Dia udah kagak mencari potongan bapaknya lagi, melainkan memenuhi impian si Ricardo. Layla juga kagak percaya dengan tujuan si Chaika mengumpulkan potongan untuk dimakamkan. Pasti ada hal yang lain yang dia pikirkan. Dia tetap kalau dia tidak akan memanfaatkan potongan bapaknya tersebut.
Tak lama kemudian ada si Federica muncul di atas ventilasi. Tapi baru aja nongol udah dihabisin lagi sama musuhnya. Dia tahu kalau Federica titik lemahnya berada di otaknya. Makanya dia serang di titik itu. Karena begitu si Layla pun kembali meninggalkan si Chaika. Sementara si Gillette berhasil menjegal para prajurit buat berhenti dulu. Dia memperkenalkan diri di sana lalu dia meminta permohonan agar penyerangannya dibatalkan dulu. Sebab masih ada bawahannya di benteng musuh itu. Tapi komandannya tidak akan memberikan kelonggaran akan hal tersebut. Dia sudah diperintahkan oleh sang raja untuk melawannya langsung. Karena si Gillette merasa udah kagak bisa diajak nego lagi, dia akan melakukan apapun biar penyerangannya dibatalkan dulu. Di sisi lain si Toru dan yang lainnya malah mau lewat ventilasi. Tahu sendiri ada monster laba-laba di tempat itu dan benar saja monsternya muncul dan terpaksa si Toru keluar dari ventilasi tersebut. Toru merasa jalan satu-satunya adalah lewat jendela. Si Toru bisa melakukannya tapi ada Akari yang mengganggu mereka bertiga. Untungnya si Toru masih bisa menyelamatkan si Pipi. Jita menyuruh si Toru untuk pergi lebih dulu yang di situ biar mereka berdua. Alhasil dia nitip adiknya kepada mereka berdua lalu Toru mulai beraksi melewati jendela dengan kemampuannya berayun sana-sini seperti itu. Singkat cerita Gillette masih pengen ngomong dengan orang-orang yang ada di atas benteng sana tapi dia udah kagak peduli dengan si Gillette karena persiapan mereka sudah siap. Orang itu menyuruh rekannya untuk segera menembak. Cuma pas serangan itu dilakukan suara milik si Ricardo masih dengan sangat mudah menahannya. Cuma gertakan doang tapi Toru terpental dan Akari pun berhasil dilumpuhkan sama si Jita. Ricardo menyerang balik dengan serangan yang sama. Tapi ketika mengenainya bentengnya langsung hancur. Dia merasa kalau bentengnya lebih kuat padahal kagak. Ricardo kuat karena dibantu sama bahan bakar dari manusia. Pokoknya di sana mereka menyerang secara bergantian sampai di mana ada momen suara mengarahkan serangannya tersebut ke arah bawah yang membuat serangannya terkena para prajurit termasuk si Gillette. Entah dia selamat atau tidak, cuma menyisakan pedang miliknya saja. Toru beserta yang lain mencoba buat mencari si Chaika. Kebetulan Akari juga sudah sadar. Cuma pas dia jalan ke depan Akari menemukan si Federica yang udah tewas. Namun tak lama tiba-tiba saja muncul Federica versi mini. Katanya dia ganti kulit ketika dikalahkan tadi. Dia memberitahu kalau Chaika berada di lantai atas karena biar cepat sama si Federica dianterin. Si Toru kedatangan tamu yakni laba-laba putih yang menghalangi jalannya. Untungnya di sana dia berhasil mengalahkannya dengan sangat mudah. Si Chaika udah mulai bergerak. Dia tadinya mau lewat ventilasi tapi kagak bisa. Anehnya ini anak kenapa kagak dari tadi aja ngehancurin pintunya, aneh banget dah. Si Ricardo masih bingung gimana mereka supaya bisa menghancurkan Cadwell dengan cepat. Si Layla menyarankan untuk memeledakkan benteng itu saja. Ricardo setuju akan hal itu. Dia akan bersiap-siap. Benteng milik Cadwell sudah tidak berdaya sama sekali, tapi komandannya akan terus maju sampai titik darah penghabisan. Chaika yang baru keluar, dia menemukan si Ricardo dan Layla yang sedang berada di tempat di mana potongan itu berada. Mereka berencana buat memeledakkan benteng tersebut. Namun tak lama, benteng yang tadinya tidak berdaya tiba-tiba menabrakkan bentengnya si Ricardo. Alhasil tidak bisa dikendalikan lagi. Federica yang ke tempat si Chaika orangnya udah kagak ada, yang ada malah laba-laba. Si Federica mau membalaskan dendamnya karena sebelumnya dia dikalahkan, ditambah si Akari akhirnya bisa menggetok si Lancia yang mengendalikan semuanya. Sehingga pada langsung kenok. Ricardo melihat ada si Chaika di tempat itu, dia ingin menghabisinya di situ juga. Tapi Chaika yakin si Toru bakalan menyelamatkannya. Benar saja Toru yang tadi mencari-cari akhirnya bisa menemukan keberadaannya. Toru langsung menyerang si Ricardo seperti itu. Toru pura-pura udah capek pas dia mendekatinya. Toru langsung menusuknya di bagian perut yang membuat si Ricardo tersungkur lemas. Sedangkan dia terkena ke arah tangan. Akhirnya dia merasakan gimana rasa sakit itu.
Toru bilang Ricardo bisanya cuma sebagai finisher doang, bukan petarung. Layla auto pergi dari sana dan Toru pun mengambil potongan Kaisar Gaz. Setelah selesai mereka pun keluar dari sana. Pas si Toru mau keluar dari benteng itu, tiba-tiba saja Layla datang menghadang mereka berdua dan menembak si Toru, yang membuat si Toru tidak berdaya dan jatuh ke bawah sana. Si Layla ini bakalan melakukan apapun untuk menang. Pas dia mau menghabisi si Chaika, di belakangnya terdapat si Ji yang membuatnya salpok. Alhasil, dimanfaatkan situasi tersebut sama si Chaika untuk menghajarnya menggunakan sihir. Alhasil dia pingsan. Lalu Chaika pun ke bawah untuk nolongin si Toru. Ini peti mati ribet banget dah. Di situ dia memberikan sedikit napas buatan, lalu memberinya pelindung kayak gitu. Toru merasa aneh kenapa dia ditolongin, padahal dia saboteur. Yang mana dia selalu berkorban demi majikannya atau disebut juga alat. Tapi si Chaika tidak menganggapnya seperti itu, tak lama yang lainnya pada datang membantu. Terus mereka pun berhasil keluar dari benteng tersebut dengan selamat. Sementara Layla bersama Ricardo udah kagak bisa selamat lagi. Mereka akan mati bersama-sama di tempat tersebut. Setelah itu Pipi dan Jita kembali berkumpul. Mereka pulang dengan tangan kosong. Tak lama ada kabar mengejutkan kalau kagak ada si Gillette di sana. Hal itu membuat si Pipi kagak percaya. Gillette cuma meninggalkan pedangnya doang. Pipi seketika kagak percaya dan berubah warna rambutnya menjadi putih kayak gitu. Di sisi lain Toru menanyakan tujuan si Chaika selanjutnya seperti apa. Setelah tahu kalau Chaika emang diciptakan buat mengumpulkan potongan bapaknya, Chaika bakalan terus mencari potongannya yang lain. Si Toru sebagai anak buahnya akan selalu ikut dengan si Chaika kemanapun dia pergi. Si Federica menyarankan kepada si Toru untuk belajar supaya bisa menunggangi naga biar dia kagak gampang terluka. Federica serius ngomong seperti itu, tapi Toru belum bisa memutuskannya. Alhasil karena diem di situ bakalan berbahaya, alhasil mereka pun meneruskan kembali perjalanannya. Lalu animenya pun selesai. Oke, mungkin segitu dulu untuk season 1 ini. Bila anime ini mau dilanjutkan silahkan like yang sebanyak-banyaknya. Mohon maaf bila ada kesalahan dalam penyebutan nama tempat atau yang lainnya, dan sampai jumpa di anime selanjutnya. Jamatane, bye-bye.